ini yang dari awal sering Pak Markus, ya Bu Tanti, Bu Hanin. Sore ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang ini alih profesi atau apa nih Bu Ati ini? Tapi ini akibat apa namanya akibat si COVID Akibat ini pandemi. banyak teman-teman yang pada dare to change ya. Ya, Wah, harus betul. change, ya. Baik, teman-teman kita seperti biasa hari Sabtu, setiap hari Sabtu jam 3:30 kita ada webinar series tentang entrepreneurship. Ya, ini udah yang ke-16 kalinya setiap hari Sabtu. Mudah-mudahan kita acara ini bisa membantu menginspirasi teman-teman yang mau mengganti atau menambah profesinya jadi wira swasta. Karena sudah ada kurang lebih ada 8 GM sih yang kemarin-kemarin ini sudah berprofesi, ada yang jadi tukang sambal, ada yang jadi tukang roti, ya. Seru-seru. Hari ini kita mendengarkan keseruan dari Ibu Ati dengan sotonya. Aku sendiri udah nyobain sotonya, mantap. Alhamdulillah, apa kabar Ibu Nia? Alhamdulillah. Oke, baik, mungkin Pak Bambang, kami ini webinar series ini adalah dari NHR Corporation, kami berkolaborasi dengan NLC, Indonesia Learning Center. Silakan Pak Bambang, mau nambahin Pak Bambang? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terima kasih Pak Inan. Alhamdulillah kita bisa jumpa lagi ya di hari Sabtu, walaupun masih pandemi gitu ya. Katanya isunya kemarin kalau Pilpres Amerika Serikat selesai, minggu kemudian katanya dengan sendirinya pandemi hilang beritanya. Tapi kita lihat saja. Pindah ke Amerika, Pak. Pindah ke Amerika. Yang penting buat kita setelah beberapa kali pertemuan, mainan kita sering bikin webinar. Yang paling penting adalah kita tidak larut dengan suasana pandemi, tetap kita maju terus, gitu ya, tetap kita ikhtiar terus. Salah satunya dengan melalui forum media hari ini. Di sini judulnya Dare to Change ya, kayaknya menantang sekali ya, from GM to Warung Soto Bineng. Kita dengerin aja nanti ceritanya. Ini terus ada juga Pak Gido ya dari Bali ya. Itu saya ngelihat latar belakangnya jadi ngiri juga pengen ke Bali. Cuman hari ini nggak memungkinkan, suasananya masih, kalaupun memungkinkan mungkin protokolnya juga harus diperketat kali ya. Dan kayaknya lebih aman lewat jalan darat ya. Bukan lebih aman karena kalau lewat naik pesawat ya protokolnya juga harus ketat gitu. Mungkin beberapa orang segan ya untuk kan harus tes dulu, harus ngisi form dan seterusnya. Saya rasa mempersingkat waktu, silakan aja Pak Inan kita mulai. Sembari saya masih ini admit. Oh ya teman-teman, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya hanya remind saja, ingatkan saja bahwa acara ini juga disiarkan langsung di jadi live streaming di Facebook fanpage-nya NHR Corporation. Jadi banyak ya yang nonton. Setelah itu juga rekamannya akan kita siarkan di YouTube. Jadi mohon Bapak-bapak, Ibu-ibu bila ada kesempatan berbicara nanti dibuka tanya jawab untuk mempertanggungjawabkan perkataannya. Jadi hindari ya hal-hal sensitif. Kita yang fun-fun aja, no sara, no politik dan seterusnya ya. Monggo silakan Pak Inan. Sebentar. Oh, unmute ya. Bisa Pak Inan sekarang? Oke, Pak Gindo silakan lead the webinarnya Pak Gindo. Oke, selamat sore semua teman-teman, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, salam sejahtera.
Sore hari ini saya sangat berbahagia dapat ketemu sama teman-teman lama, dengan senior saya yang dulu juga ya, yang belum pernah ketemu juga jadi ketemu sekarang. Dalam kesempatan ini topik yang dipilih juga sangat menarik dan saya sangat setuju dengan topik ini. Dare to change itu sesuatu yang tidak semua orang miliki. Hari ini kita ada speaker yang luar biasa sekali ya, Teteh Ati Fajriati. Beliau sudah makan asam garam ya di dunia hospitality dengan background experience dan juga educational background yang sangat luas di bidang training, di bidang operations, dan pada kesempatan ini kita ingin mendengar nih experience yang bisa menjadi pembelajaran dan terlebihnya juga bukan hanya pembelajaran tapi juga menjadi inspirasi, inspirasi buat kita semua bagaimana sebuah proses itu berjalan. Dan pada saat kita di satu fase itu, fase tersebut bukanlah sebuah akhir tapi merupakan journey ke next chapter-nya seperti itu. Teh Ati ini sangat luas ya, dari mulai pendidikan dan di dalam dan di luar negeri, termasuk juga di NHI dan juga di sisi lain dan juga di Australia kalau nggak salah ya Teh ya, di TAFE, Brisbane. Dan posisi yang beliau pegang juga di dunia hospitality dari mulai rank and file sampai leadership roles, beberapa hotels, international hotels dan juga national hotels. Sekarang Teh Ati ini bukan hanya menjadi istilahnya profesional ya di dalam bidangnya, namun juga masuk ke chapter berikutnya yang saya rasa merupakan sebuah keputusan yang sangat besar. Sebaiknya saya lempar sekarang ke mic-nya ini, saya serahkan ke Teh Ati. Silakan. Oke, makasih Pak Gindo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semua teman-teman hospitality. Selamat sore, salam sejahtera, Om Swastiastu. Terima kasih buat guru saya, Pak Inan, yang memberi kesempatan saya untuk bisa sharing dalam kesempatan ini. Mungkin mudah-mudahan momen sharing ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Di mana saya juga bukan maksud menggurui, hanya saya ingin sharing experience yang saya jalankan sekarang, dan kebetulan masa-masa sulit ini kita sama-sama ya jalankan. Mungkin saya coba share untuk presentasi sambil saya ngobrol cerita seperti apa perjalanannya. Sebentar. Oke, tema kali ini yang akan saya share adalah Dare to Change. Kenapa saya ambil tema ini? Simple, tapi ngena ya dalam kondisi sekarang, di mana semua orang harus siap untuk bisa berubah, termasuk saya, apalagi yang sudah mengalami berbagai rintangan, dan saya rasa rekan-rekan juga sama. Sebelumnya mungkin saya ingin perkenalkan diri terlebih dahulu. Rekan-rekan ini udah ada yang pasti kenal saya juga. Di sini ada Mbak Tanti ya, teman seperjuangan saya. Oke, mungkin saya perkenalkan diri saya Ati Fajriati. Di sini saya diberi kesempatan untuk sharing experience dan paling tidak mungkin bisa memberi motivasi buat rekan-rekan. Untuk tahu lebih detail, bisa lihat sosmed saya, ada di Instagram, tertera di sini, kemudian di LinkedIn, dan juga bisa kontak saya di WhatsApp. Saya lulusan dari NHI itu tahun 87.
87 kebetulan saya memang di rooms management dan saya langsung bekerja di dunia perhotelan. Dan sampai saat terakhir tahun ini memang saya masih bekerja di hotel, itu terakhir Juli, jadi total 29 tahun ya saya sudah bergelut di bidang perhotelan dan kebetulan memang terus konsisten di bidang perhotelan. Namun tidak hanya di rooms management yang akademisi saya justru pertama kerja itu malah masuk ke food and beverage. Gitu. Kenapa waktu itu saya ambil kesempatan itu, padahal saya adalah background rooms division. Dari dulu memang saya punya prinsip bahwa kita harus selalu belajar dan tidak boleh puas dengan apa yang sudah kita dapat. Nah, karena saat itu adalah kesempatannya di food and beverage di salah satu hotel terbesar saat itu di Jakarta opening, saya tidak melihat posisi, tapi saya melihat brand karena saya ingin belajar di international chain, sehingga kesempatan itu saya ambil. Saya hanya sebagai, dulu namanya itu receptionist Grand Cafe di restoran. Jadi pertama karir saya malah di F&B, padahal background saya adalah rooms division. Dari situ saya terus bergulir sampai memang cita-cita saya dulu hanya ingin jadi sales, terus terang aja. Hanya ingin jadi sales dan alhamdulillah saya menjadi sales itu di Shangri-La. Saat itu mulai dari nggak langsung sales room, tapi justru di banket coordinator, kemudian banket sales, dan room sales. Dalam perjalanan karir itu ya saya jalani sesuai apa namanya alur yang memang beberapa kesempatan saya hadapi dan alhamdulillah akhirnya saya bisa menduduki posisi GM yang memang sebenarnya saya tidak punya cita-cita untuk itu, tapi karena saya selalu ingin mencoba sesuatu yang baru, jadi setiap ada kesempatan saya tidak pernah menunda, saya selalu ambil, walaupun mungkin karena tujuan saya adalah saya untuk belajar. Oke, lanjut. Kenapa akhirnya kita harus siap untuk berubah? Karena memang hidup ini akan terus berubah setiap harinya. Dan kita harus bisa survive dalam keadaan apapun. Oke, kita mulai mungkin dari quote ya. Ada quote mengatakan bahwa your mind is a powerful thing when you fill it with positive thought, then your life will start to change. Ini betul sekali. Jadi kebetulan prinsip saya dari awal berkarir itu memang selalu ingin belajar, selalu ingin mendapat sesuatu yang baru, tidak boleh puas dengan apa yang dapat, dan yang terutama adalah selalu berpikiran positif. Sehingga alhamdulillah ya selalu ada jalan untuk apa yang akan kita capai saat itu. Gitu. Nah, bagaimana sih mulainya ceritanya nih, kan saya lagi sekarang mau sharing kenapa sih jadi GM kok akhirnya saya harus jualan soto. Karena apa? Saya memang tadi saya sampaikan tidak pernah merasa gengsi, apalagi karena saya ingin selalu belajar. Sehingga pertama dalam kondisi sulit inilah cobaan semakin membuat kita untuk lebih termotivasi. Bagaimana harus berubah gitu. Pertama adalah udah pasti harus ada keinginan. Ada keinginan, ada niat baik, yaitu intention, goodwill. Karena ada pepatah juga kan, di mana ada keinginan pasti di situ ada jalan. Setelah kita mempunyai keinginan, mempunyai niat baik, kita harus bekerja keras untuk mencapai keinginan kita itu. Dalam bekerja keras pun pasti banyak rintangan, oleh karena itu kita tidak boleh pernah menyerah. Apapun kita harus hadapi karena segala
rintangan dalam pekerjaan, dalam hidup itu adalah pembelajaran buat diri saya, sehingga akan experience dengan itu. Nah, setelah kita bekerja keras, kemudian pasti nggak boleh pantang menyerah. Kita juga harus berani mencoba. Nah, ini yang banyak saya lihat mungkin ya rekan-rekan kalau dalam sepekerjaan banyak yang tidak berani mencoba karena banyak dulu berpikir takut fail. Tapi kalau saya berprinsip kita tidak akan pernah tahu hasil kalau kita tidak mencoba. Jadi apapun sesuatu yang baru, apalagi yang mungkin akan membawa kita kepada keinginan yang akan kita capai, cobalah gitu. Jangan takut untuk mencoba. Dan kita selalu harus berbuat baik, lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Nah, setelah itu baru kita harus berani, selain berani mencoba, ya kita harus berani berubah. Dengan kita mencoba, otomatis kita akan siap untuk menghadapi perubahan yang ada. Itu mungkin yang saya alami, dan saat saya membuka warung soto, terus terang memang sebenarnya cita-cita saya dari dulu saya ingin punya usaha. Dulu sebelum kita ada COVID ya, saya pikir kita udah harus punya usaha karena kita tahu ya bahwa di hospitality beda karirnya dengan di instansi lain yang tidak ada masa tua yang lebih bagus, kecuali kita memang harus mau menjadi seorang entrepreneur. Nah, jiwa entrepreneur ini sebenarnya saya tuh sudah memang, kenapa dulu saya pengen jadi sales, memang saya itu senang. Dari dulu itu saya senang usaha. Makanya banyak orang bilang saat saya kerja, saya jualan ini, jualan itu. Dan saya tidak pernah malu, ada juga yang bilang, kok kamu gitu sih, nggak malu apa? Jualan seperti itu. Bagi saya nggak ada karena itu passion bagi saya. Dan alhamdulillah kondisi sekarang yang kita dihadapi begitu dunia hospitality langsung down semenjak ada COVID, ya kita mau nggak mau harus berubah. Jiwa entrepreneurnya harus dikeluarkan karena memang bisnis saat ini yang masih dibutuhkan dalam keadaan apapun adalah makanan. Makanya saya akhirnya berpikir memang saya ingin bisnis makanan, dan kemudian alhamdulillahnya kebetulan mantan pacar saya itu seorang chef. Jadi dari dulu memang kita bercita-cita nggak muluk-muluk. Saya juga tidak selalu ingin suatu hal yang langsung besar. Bagi saya yang penting jiwa, skill kita bisa dijalankan dengan baik. Nah, dulu cita-cita kita sebenarnya cuman pengen buka warteg itu aja gitu. Kemarin dihadapi dengan kondisi ini, kita lihat bisnis makanan, minuman masih banyak dibutuhkan. Akhirnya awal-awal kita memang nggak berani buka untuk bisnis makanan dikelola sendiri. Jujur saya sebelum kelola soto ini saya sempat join satu partnership untuk beverage. Ya, ada satu brand yang saya ikut franchise di situ. Sebenarnya tujuannya apa? Saya tujuannya ingin ngambil ilmu dari franchise tersebut. Gitu. Jadi karena saya belum tahu bagaimana sih bisnis makanan yang harus di-franchise-kan. Saya waktu itu kebetulan suami pensiun, ya sudah kita coba ikut franchise. Nah, selama mengikuti franchise itu kita mempelajari semua, oh ternyata harus seperti ini, harus seperti itu. Akhirnya sampai kita yakin kita sudah percaya diri dengan produk sendiri. Nah, produk sendiri itu suami saya kebetulan dia asli Bogor, dan beliau paham persis banget soto Bogor itu seperti apa.
Akhirnya kita adakan food test di rumah waktu itu. Adakan food test, oh ternyata oke, yuk kita coba mulai. Akhirnya tidak semudah itu. Jadi konsep yang kita miliki adalah pertama kita harus memang berpikir dulu. Kemudian kita mimpi, harus punya mimpi memang. Jadi setelah kita memikirkan apa yang keinginan kita, ya otomatis kita harus punya mimpi dong, tetap ya, cita-cita. Setelah kita punya mimpi, kita harus yakin dengan apa yang ada di mimpi kita, bahwa itu bisa terrealisasi. Gitu. Dengan keyakinan, modal terakhir ya udah kita harus berani akhirnya. Nah, berani mulai maju, walaupun awal-awal suami saya banyak sekali pertimbangan, takut ini, takut itu. Nah, mungkin ini yang saya mau sharing ke teman-teman, bahwa dalam kita akan memulai sesuatu, jangan terlalu banyak berpikir untuk negatifnya. Apapun itu kita harus mulai. Karena segala sesuatu kalau tidak dimulai tidak akan maju gitu. Kalau terus mikir tapi nggak mulai, akhirnya ya nggak akan maju gitu. Nah, dengan keberanian itulah ya mau nggak mau dalam kondisi gini kita harus gitu ya. Oke, jadi tadi dengan konsep seperti itu bagi saya, life will only change when you become more committed to your dreams. Then you are to comfort zone. Jadi kita harus keluar dari comfort zone, kita harus mulai berubah kalau memang kita akan survive gitu. Oke, jangan pernah takut untuk berubah. Mulai dari sekarang, ayo kita mulai bisa berubah. Tidak banyak mengeluh, sebenarnya kuncinya adalah juga jangan banyak mengeluh. Hadapi saja apa yang ada, insya Allah itu tidak tidur gitu. Dengan kita usaha pasti ada jalan. Dalam saya membuka warung soto pun banyak kendala gitu ya. Orang kan pasti mikir, aduh modalnya nggak ada gitu. Termasuk suami saya juga bilang modal nggak ada. Bagi saya modal tidak selalu dalam bentuk materi. Di mana ada keinginan pasti ada jalan. Yang utama adalah mungkin kunci atau yang saya bisa share, kesuksesan pertama adalah lokasi. Kita harus mencari lokasi yang strategis. Sayang kalau memang produk sudah bagus, tapi lokasinya tidak mendukung, itu pun kurang bisa sukses ya. Jadi memang yang utama untuk melakukan bisnis makanan terutama, yang saya rasakan itu memang adalah lokasi ya. Kita harus cari lokasi yang strategis, kemudian apakah lokasi itu marketnya sesuai dengan produk yang kita jual, sehingga itu pasti akan mensupport operasional kita. Nah, soto ini jujur saya nggak dapat tempat waktu itu. Cari ke sana kemari yang sesuai dengan market ya. Kita udah punya produk udah kita akan patenkan kasarnya gitu ya, karena ini memang suami saya punya resep tersendiri. Tinggal tempat. Ternyata kan tempat juga sulit sekarang ya, karena memang semua orang butuh uang, rata-rata mereka ingin sewa. Entah gimana namanya ya, itu makanya saya yakin bahwa di mana ada keinginan pasti ada jalan. Tiba-tiba ada yang menawarkan saya untuk mengisi produk di tempat dia, produk makanan yang memang dia lagi butuh produk gitu. Alhamdulillah lokasi pas begitu kita survei bagus, udah langsung jalan. Nah itulah saya tadi keyakinan bahwa di mana ada keinginan pasti ada jalan. Gitu, kita akhirnya buka dan saya jujur sebenarnya ya nggak bisa dibilang belum sukses lah bagi saya karena tempatnya juga hanya kecil gitu ya. Tapi ya pesan saya juga kepada teman-teman, apabila ingin memulai sesuatu nggak usah berpikir yang muluk-muluk dulu, mulai baik itu dari ya hal yang terkecil.
insya Allah tadi setiap kita ada usaha, ada berdoa, udah pasti akan ada jalan. Jadi jujur warung soto yang saya buka ini memang tidak besar, tapi saya cukup memiliki kepuasan tersendiri kalau kita punya usaha. Itu mungkin yang saya mau sharing ke rekan-rekan ya. Selama ini kita bekerja akan sangat terasa perubahan terhadap diri kita, passion kita, lebih kita lebih leluasa untuk berkreasi seperti itu. Jadi pesan saya, jangan pernah takut untuk berubah, kita mulai saja dari yang terkecil sekalipun. Gitu. Itu presentasi dari saya. Kalau ada pertanyaan, silakan. Mungkin saya serahkan. Terima kasih. Terima kasih Teh Ati, luar biasa sekali. Kalau boleh saya kasih sedikit summary ya yang saya dapat ya, Teh Ati. 29 tahun sebagai profesional, gitu ya. 29 tahun. Dan dalam 29 tahun itu ternyata pada tahun-tahun tersebut sudah timbul keinginan akan pindah fase menjadi seorang entrepreneur. Memang ini suatu keputusan yang besar dan saya sangat kagum karena hal itu melalui proses yang saya rasa memang tidak gampang, namun Hati melakukan banyak sekali modal ya, seperti tentu saja dengan doa, intentionnya sangat kuat, goodwill, persistent, dare to try, dare to change, dan juga adanya keinginan untuk menjadi lebih baik hari demi hari. Semua modal itu kalau mungkin saya bisa simplify itu merupakan satu insting dari THT, insting dan willpower ya, kemauan yang sangat keras. Juga THT tadi menyebutkan satu kata yang sangat terkesan ya di saya, yaitu mind is very powerful, gitu ya THT ya, kira-kira tadi ya. Secara simple, mind is powerful itu saya kembali lagi ini baru saja saya teringat itu ada seorang filosofer dari Prancis yaitu René Descartes. Dia bilang cogito ergo sum ya, bahwa I think therefore I am gitu, yang sebenarnya mengingatkan bagaimana suatu pikiran yang positif, pikiran yang memiliki kemauan yang kuat. Keras kayaknya terlalu negatif ya, tapi kuat untuk mencapai sesuatu. Istilahnya I think therefore I am, apa yang saya pikirkan bisa saya lakukan, tentu saja dengan insting dan willpower yang sudah terjadi ya, sudah dilaksanakan ya, dengan sangat inspirational. Satu hal lagi juga saya sangat setuju ya, ya. Di dalam fase saya pribadi, satu hal itu adalah to start, gitu tadi ya. Berkali-kali tadi Hati mengatakan to start, just start. Lu nggak usah banyak mikir-mikir deh. Gitu. Ada willpower, ada insting, you better press that button. Gitu. Saya rasa itu adalah satu modal yang tidak semua orang berani pegang, tidak semua berani pencet itu buttonnya. Dan thank you Hati sudah mengingatkan saya juga pribadi ya, bahwa hal tersebut sangat terjadi di kehidupan kita. Saya yakin Hati juga ada kegagalan ya, di usaha-usaha sebelumnya. Nah sekarang baru ketemu dari satu titik di mana inilah dia tepatnya. Namun saya yakin bahwa kalau si button tadi tidak dipencet pertama mungkin gagal, pencet kedua dengan willpower dan juga insting yang tadi Hati sebutkan itu akan terhambat atau malah tidak pernah terjadi. Saya juga mendengar tadi Hati menyebutkan bahwa entrepreneur itu memang bukan, ini sangat powerful menurut saya. Entrepreneur is not about readiness, but it's about willpower. Kembali lagi, kalau dibilang ready, duit saya cuma 10 juta, duit saya cuma 5 juta, 20 juta. Saya rasa tidak akan ready. Rental space aja sudah, saya nggak tahu. Mungkin kalau rental ya, mungkin ini di tempat lain
oh saya harus begini, bayar listrik, and so on. Tidak jadi-jadi, dan kita kembali ke rutinitas yang sama gitu ya. Sementara opportunity itu mungkin sudah ada di depan, dengan kita memulai sesuatu, mungkin ada tembok yang menghalangi, dengan ada tembok menghalangi kita bisa manjat, atau bisa dobrak temboknya, atau kita bisa take turn around, itu menjadi sebuah solusi. Selebihnya yang sifatnya lebih kepada eksekusi dari sebuah business plan, mencari lokasi yang tepat, saya rasa itu sudah sangat wajar dengan profesi TAT yang sudah sangat mumpuni, dan juga mempatenkan sebuah resep and so on, itu lebih kepada implementasi dari sebuah bisnis proposal, saya rasa ya TAT ya. Namun yang awalnya itu saya rasa sesuatu yang sangat menginspirasi kita semua, bahwa entrepreneur is not for everyone, namun everyone can have this inside their thoughts. Ya, entrepreneurship itu ada di kita, hanya you better press the button right now, gitu ya. So very very interesting, TAT. Terima kasih untuk sharingnya. Selebihnya saya mungkin serahkan ke panel yang berikutnya. Kang Inan, atau silakan. Mungkin ini sudah ada beberapa pertanyaan. Kita masuk dulu ke pertanyaan ya, Tanti ya. Iya. Ini pertama nih dari Ibu Tanti. Ibu Tanti, tadi dikatakan sebelum buka warung soto sempat membuka usaha lain. Bisa nggak sharing apa sih yang menentukan saat ini kita merasa nggak cocok dengan usaha yang kita jalankan, terus harus berpikir untuk usaha lain? Kira-kira dalam kondisi struggle itu, apa yang menjadi pertimbangan utama untuk memilih usaha sendiri? Mangga, Bu. Oke, Mbak Tanti, tadi memang saya sempat sampaikan sebelum soto saya ada ikut satu franchise. Sebenarnya franchise itu masih jalan sampai sekarang, jadi saya berubah ke bisnis satu lagi bukan tidak cocok, tapi tadi tujuan saya ikut franchise, saya ingin belajar lebih dalam bagaimana sih bisnis franchise kuliner. Dan kebetulan waktu itu saya join franchise kulinernya sebelum pandemi. Jadi memang saya sudah punya plan nih, tahun-tahun umur ya seumur kita kali ya, bakalan harus benar-benar entrepreneurship kita dijalankan. Saya saat itu ya sudah, saya nggak berani. Ya tadi sebenarnya dare to change itu saya awal-awal nggak dare to change gitu, karena saya nggak berani, jadi saya coba ikut franchise gitu. Nah franchise itu masih Mbak Tati sampai sekarang, sambil saya terus belajar, karena franchise itu kan kebetulan kontraknya 3 tahun. Dan bisnisnya saya sengaja bedakan dengan bisnis saya sendiri. Jadi kalau yang franchise waktu itu franchise minuman, sekarang makanan gitu. Jadi paling tidak ya saya terus menambahlah ilmu di bidang kuliner. Seperti itu Mbak Tanti. Gitu. Ini ada pertanyaan kedua nih dari Mbak Mila. Tati, boleh nggak sharing tips biasa bekerja dalam satu tim, namun sekarang segalanya dihandle sendiri, dihandle dengan pasangan. Karena mengelola bisnis ini pasti tidak beda dengan bisnis hotel. Oke, silakan. Mbak Mila Suryo ya? Ya. Apa kabar Mbak Mila? Ini kelihatannya sama loh kita. Jadi gini Mbak Mila, betul sih ya, kita dulu waktu jadi GM kan kasarnya ya tinggal nyuruh gitu ya. Karena nggak mungkin kan kita akan handle sendiri seluruhnya pekerjaan hotel. Nah, itu tuh kebetulan memang sebelum saya bisnis ini, saya masuk ke hotel yang sudah mulai minimalis. Jadi apalagi sekarang kan lagi COVID ya, beberapa karyawan dirumahkan, ya otomatis kita harus multi skill. Dari situ udah mulai, oke, kita apa-apa harus sendiri, aku sendiri. Nah, untuk mengelola sekarang, jujur ya tadi tetap ada rintangan, terutama dengan partner sendiri. Jadi
profesionalisme itu mungkin Mbak Mila ya yang harus benar-benar di apa namanya dijalankan. Karena kadang kalau sudah dengan partner, profesionalismenya mulai agak melenceng. Nah, ini yang saya jujur sampai sekarang masih terus belajar untuk bisa profesional bersama partner dalam menjalankan usaha bisnis. Dan memang mau nggak mau, secara fisik kita lebih banyak bergerak ya. Tapi memang akhirnya nikmat gitu loh. Kalau saya rasa sih, saya merasakan saya malah lebih nikmat gitu. Itu Mbak Mila. Semoga bisnisnya juga lancar ya Mbak Mila. Ini bisnis kopi deh kalau nggak salah Mbak Mila nih sama suaminya. Ya, Nanti kalau ke Malang saya mampir lah. Oke. Pak Bambang mungkin mau ada yang mau disampaikan Pak Bambang, silakan Pak Bambang. Sebentar ya. Oke. Ini keren banget ya. Artinya sebenarnya ceritanya dari Mbak Ati itu lebih powerful ya. Artinya karena telah dijalani sendiri dan benar seperti disampaikan bahwa apalagi hari ini COVID-19 ya. Mungkin banyak ibaratnya ingat nggak cerita di kapal laut itu ada seorang perlu diselamatkan gitu, tiba-tiba nggak ada yang berani, tiba-tiba ada satu orang laki-laki dia terjun, dia berhasil menyelamatkan gitu ya, sampai dipuji sama istrinya, tapi ternyata dia sendiri juga dijorokin gitu. jadi artinya COVID-19 itu bisa jadi momen gitu, untuk kita jangan ragu-ragu. Tapi memang saya ada satu, coba saya share ya Pak Inan ya, berarti ya teman-teman, Pak Gino ya, izin saya share ya. Mungkin ini cuma satu slide, tapi mudah-mudahan siapa tahu aja bisa menginspirasi ya, artinya melengkapi. Mbak Ati sudah berapa tahun tadi? Di mana Pak? Mulai berusaha, artinya udah nggak. Kalau mulai usaha sih dari tahun lalu ya. Tapi tahun lalu nyambil gitu tetap kerja. Nah, tapi sekarang udah full time usaha. Itu setelah punya kita mirip-mirip nih, Saya 2013 2014 mengundurkan diri dari direktur satu perusahaan ya, corporate media, terus kita bikin usaha sendiri gitu. Alhamdulillah sampai hari ini masih hidup gitu. Jadi memang perjalanan penuh. Ini gambarnya nih tadi, makanya jadi virtual background. Saya lihat, waduh ini gambarnya sotonya Mbak Ati ya. Iya Pak, itu khas Bogor itu. Mangga silakan kalau ke Bandung Pak harus mampir. Oh, bukan di Bogor ya? Bukan di Bogor Bandung ya? Pak, di Bandung. Nah itu kebetulan memang saya kenapa ambil soto Bogor, karena di Bandung masih sedikit. Jadi, satu lagi mungkin resepnya untuk teman-teman yang mau usaha, kita berusaha cari produk yang tidak mainstream. Jadi saat saya ikut franchise pun, saya tidak ikut franchise yang mainstream, kayak kalau kopi itu kan banyak banget, saya ambil yang coklat, karena coklat nggak terlalu banyak. Boba juga banyak. Kemudian ya udah soto Bogor ini di Bandung kebetulan sangat jarang Pak, tapi peminatnya banyak. Nah makanya begitu suami bilang soto Bogor, ya sudah kita jalan seperti itu. Oke, ini coba kita pakai pendekatan ya, artinya pendekatan neuroscience gitu ya. Ini memang benar bahwa kita harus terus coba mencari sesuatu yang lebih baik gitu kan. Nah ini saya lebih suka kata-kata change itu diganti dengan continuous improvement gitu ya. Artinya hari ini lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari sekarang. Jadi sebenarnya esensinya tidak sekedar change ya, tapi kalau memungkinkan kenapa enggak. Dan menurut pengalaman saya memang kita harus jalani bisnis yang kita suka gitu loh. Karena pathway-nya menurut pengetahuan ilmu otak, brain science atau neuroscience, itu pathway-nya lebih kencang. Jadi
desired pathways-nya ya. Jadi nggak karena kebutuhan harus bayar cicilan atau kebutuhan hidup, tapi dia lebih kencang. Ini kalau di sini kita lihat ya pendekatannya dengan ini ada gambar kepala ya, disederhanakan aja, ada 3 subsistem. Jadi yang pertama ini otak survival kita, otak paling tua reptiliannya. Jadi kalau binatang zaman dulu tuh paling tua ya ini reptil ya. Tugasnya hanya flight, fight. Jadi artinya hadapi atau flight. Jadi survival brain ya. Ini yang warna abu-abu coklat ya. Sampai sini batang otak. Kita bilang brainstem, lower brain, primitive brain, reptilian brain. Kemarin dalam perang bukan perang ya, kampanye politik 0102 lebih banyak main di sini dibilangnya croc brain. Croc brain itu crocnya singkatannya dari crocodile brain. Makanya saya nggak tertarik tuh. Makin nggak asik aja tuh debatnya karena esensinya nggak hal-hal yang basic aja. Paling yang krusial masalah agama, nggak kuat juga nanti masalah pribadi. Terus yang kedua ini emotional brain yang merah. Yang ketiga neocortex. Jadi sebenarnya yang merah ini dibilang mammalian brain atau limbik ya atau emotional brain, yang biru inilah yang neocortex atau otak baru. Tapi kucing, anjing semua punya yang biru ini, tapi ini yang di depan yang nggak berfungsi. Nah, kita berfungsi prefrontal cortex ini. Jadi kita bisa merencanakan, bisa menganalisa segala macam. Kenapa kita berani keluar dari satu perusahaan terus bikin usaha? Karena kita prefrontal cortex kita aktif, berfungsi. Yang paling utama tuh brain itu suka prediktif. Jadi kalau ditanya, Pak Bambang, kita bisnis apa? Cari bisnis yang tadi pertama kita jalanin suka, kedua kita siapin benar-benar karena kita mau dong bisnis yang kita jalankan sukses gitu loh. Bukan sekedar jalan bisnis, beda ya. Mungkin ada orang yang duitnya udah banyak hanya status mau dibilang sebagai bisnis, ada aja kayak gitu. Tapi kalau dia benar-benar dia maunya bisnisnya sukses gitu. Nah itu akhirnya dibilang bisnis yang benar itu adalah bisnis yang bisa diprediksi sukses. Itu yang kita harus definisikan tuh. Jadi buat teman-teman yang saya juga baru belakangan ini aja akhirnya tahu gitu ya, kenapa nggak dari dulu tahu ya. Jadi justru ini kekuatan pikiran kita karena kita punya prefrontal cortex. Kita harus bilang state di awal bahwa saya mau bisnis yang sukses, bukan sekedar bisnis. Itu pengalaman ya, nanti mungkin Mbak Ati juga kan udah nyontohin teman-teman, artinya tidak sekedar teori tapi memberikan bukti bahwa benar-benar berhenti jadi GM gitu, benar-benar bisnis gitu. Nah, kita bilangnya PBG ya, Predictive Business Growth. Ini yang di tengah ini nanti dapatnya. Jadi untuk sekarang pertanyaannya gimana sih? Bambang teori doang nih. Gimana caranya menciptakan bisnis yang secara dapat diprediksi bertumbuh terus gitu ya, sukses gitu. Dapat diprediksi. Kita punya harus 3 komponen. Jadi ini kan sayangnya di Indonesia aplikasi neuroscience itu terlambat. Jangankan aplikasi neuroscience sebagai fakultas saya sampai sekarang Dikti Kopertis mohon maaf belum bisa nerbitin. Jadi ada 3 yang utama. Itu yang pertama adalah fondasi, yang kedua implementasi, yang ketiga optimalisasi. Jadi nggak usah yang rumit-rumit, kita pakai yang sederhana. Nah, fondasi itu apa? Fondasi ternyata bukan hanya modal. Yang paling parah nih, yang paling dahsyat ini adalah perilaku kita sendiri. Perilaku itu kan berangkat dari pikiran ya. Jadi ada 3 yang utama. Kita itu dibutuhkan nanti sebentar ya. Sebelum ke situ, fondasi itu konsep, mindset dan seterusnya. Kalau nggak diimplementasi, kalau implementasi baik akan menghasilkan uang. Tapi kalau fondasi itu dioptimalkan, dia akan berdampak positif. Jadi kita pengen, kan bisnis ini butuhnya 3 ini. Kalau nggak berangkat dari 3 ini, ya ngapain bisnis? Bisnis itu maunya untung, maunya marginnya besar, profitnya, rupiahnya terus kan. Intinya rupiah. Yang kedua, pasti mau berdampak positif. Berdampak positif terhadap kehidupan kita, berdampak positif kepada kehidupan masyarakat, mungkin bisa membiayai keluarga, membiayai bahkan komunitas dan seterusnya. Itu punya pride, kepuasan sendiri ya, beda ya.
Yang terakhir, dia harus mencapai kebebasan. Kebebasan itu nggak hanya kebebasan finansial, tapi kebebasan emosional dan kebebasan dan yang lainnya. Nah, yang pertama ini saya sharingnya Pak Idan cuma satu slide sih, mudah-mudahan bisa diimplementasi, tapi ternyata ini dahsyat gitu ya. Yang pertama di pondasi itu kita punya mindset, cara pikir kita. Nah, cara pikir tadi itu bahwa ternyata kita punya kemampuan untuk berprediksi. Otak itu suka prediktif sifatnya. Jadi kalau kita mau bisnis, kita sendiri yang ngebatasi untuk ngelihat ke depan. Jadi takut jalanin aja dulu, entah kumaha engke kalau bahasa Sundanya. Itu nggak boleh. Kita kalau perlu, kalau misalnya kita nggak bisa memproyeksikan ke depan, cari teman yang bisa bantu proyeksikan ke depan. Oke, misalnya saya mau bisnis soto. Oke, sampai kapan? Berapa banyak maunya gitu ya? Sehari berapa orang datang? 10 orang, 20 orang, 30 orang. Terus sampai kapan? Begini-begini aja. Misalnya di tahun kedua, tahun ketiga saya punya 2 toko, 3 toko, 3 warung, 4 warung, dan seterusnya. Nah, itu harus kita buka tuh. Minimal sekarang bisnis plan 3-5 tahun, walaupun udahlah jangan panjang-panjang yang di depan. Itu harus balance sih memang. Jangan terlalu mimpi terus, tapi nggak dijalankan. Tapi apalagi Mbak Ati ini udah jalan, udah keren ya. Tinggal dibantu diproyeksikan ke depan aja gitu. Jadi mindset itu penting. Nah, yang bahaya adalah ternyata ini dari sumbangan ilmu neuroscience ya. Dia kan evidence based, science ya, ilmiah, bukan katanya bukan empiris. Jadi yang bahayanya adalah bahwa pada saat kita memproyeksikan keinginan kita bisnis segala macam, kadang-kadang yang terstate tuh hanya yang sadar. Padahal yang kita harus gali itu ternyata decision making kita ini, perilaku kita itu lebih banyak unconscious-nya, bahasa dulunya unconscious, subconscious, non-conscious. Tapi kalau di neuroscience dibilang pikiran-pikiran otomatis. Jadi artinya begini, maunya jadi pengusaha sukses, tapi behavior kita secara nggak sadar nggak ke sana, nggak matching gitu loh. Bangun masih siang-siang, santai-santai gitu kan, nggak bikin perencanaan, nggak catatan. Makanya dibilang kan bisnis itu sebenarnya behavior, perilaku, terus persistensi tadi kalau kata Pak Gindo ya. Konsistensi, persistensi, terus menerus gitu kan. Mindset itu diperlukan. Nah, sebenarnya kalau kita kapan-kapan nanti belajar sama Pak Inan juga, kita perdalam tentang neuroscience itu banyak yang membantu tentang mindset. Akhirnya yang tadinya terlalu banyak teori, akhirnya sederhana, mudah, powerful. Itu yang kita inginkan gitu loh. Misalnya contohnya tadi bahwa boleh dicatat brand itu sukanya prediktif, sukanya kalau kita bikin bisnis ini nanti ke konsumen ya akhirnya ya menjaga keseimbangan antara familiarity dengan novelty. Jadi tadi kalau bisnis kalau terlalu familiarity kan bosen ya, pesaingnya banyak ya, buat apa? Tadi kan dipilih tuh sama Mbak Ati kan. Tapi terlalu novel juga orang juga nggak mau beli gitu loh. Nah itu yang pertama, mindset itu harus punya ya, bahwa ternyata otak setiap manusia tuh sama. Mau Indonesia, Amerika, Eropa tuh sama. Cuman memang lingkungannya merubah. Nah kita tinggal kita pencet tombolnya enggak. Ternyata manusia itu benar-benar powerful, dicipta jadi makhluk yang sempurna itu kekuatannya ada di pikiran. Terutama di prefrontal cortex. Binatang nggak ada yang aktif tuh prefrontal cortex-nya. Mungkin komponennya ada tapi fungsinya nggak aktif. Yang kedua ini skill set. Jadi ada 3 ya, mindset, skill set, nanti ada action set. Nah, skill set ini yang tadi, bahwa bedanya dulu kan kalau jadi GM enak banget sebenarnya kerja jadi GM di hotel tuh ya. Tinggal nyuruh A, nyuruh B, nyuruh C, nggak mau gue pecat loh. Terserah, otoriter gitu kan. Kan gitu mainannya. Pokoknya, nah terus lama-lama dikembangin tuh manajer-manajer di bawah kita supaya mereka kerjanya smart, terus kita kerja jadi santai. Kalau bisa tidur aja kata Pak Idan, semua everything's going well, kita hanya perlu monitor dari jarak jauh karena pada esensinya juga orang-orang nggak suka micromanage, dia terlalu dilihat, terlalu detail. Tapi maksudnya pada saat orang tuh sering banget, saya sukses membesarkan hotel ini, jadi siapa dulu dong dulu, GM-nya siapa dulu. Padahal dia lupa, dia kerja tim. Coba kita buktikan, lo pindah ke tempat yang lain, sukses nggak? Belum tentu. Nah, kan kerja itu tim sebenarnya. Itu yang sering lupa. Nah, pada saat kita usaha, itu semua kita rangkum semua. Padahal sering banget gitu, kita nggak punya kompetensi yang lain. Jadi skill set di sini adalah menempatkan diri.
Kalau saya bisanya saya sukanya jualan, bikin ini. Wah, saya nggak suka tuh mencatat. Nah, cari partner, cari tim atau anak buah yang melengkapi kita. Sebenarnya itu sesederhana itu sebenarnya, cuma praktiknya memang susah gitu loh. Kita campur nih, kita banyak biasnya, baperan lah, aku nggak suka orangnya gini. Padahal kalau kita pakai mindset tadi yang benar dengan yang sekarang itu kan sekadar psikologis ya, kita belajar sedikit tentang otak misalnya, bahwa setiap otak manusia itu berbeda, unik. Jadi nggak ada lagi otak bodoh sebenarnya. Semua unik. Unik artinya semua masing-masing punya kekuatan yang berbeda. Kita nggak usah debatin tentang weakness-nya, tentang kelemahan kita, kelemahan orang, tapi positifnya aja, strength-nya di mana. Nah, bisa berkolaborasi. Jadi skill set di situ ternyata itu. Bagaimana nanti kita nge-recruit, Mbak Ati udah punya berapa timnya ya? Sekarang 4 ya, baru 4. Kan asik tuh ya kalau si 4 itu melengkapi Mbak Ati, gitu kan? Ya. Kalau perlu dibentuk gitu ya, pelan-pelan ada yang dibentuk gitu ya, jadi berkurang lagi. Jadi kerja tuh ciri-cirinya kalau sukses kerjanya makin gampang. Kalau kerja makin sulit berarti itu malah petaka, itu harus back to basic gitu loh. Ini ada chemistry-nya yang kurang gitu kan. Itu yang harus. Jadi proses delegasi, tapi banyak juga yang salah gitu, selalu mengandalkan orang segala macam. Banyak nih orang-orang yang nggak punya latar belakang bisnis, tadinya kerja di perusahaan besar ya, duitnya banyak, begitu partnering bikin perusahaan, bikin langsung restoran besar, duitnya dibawa orang. Karena dia terlalu mempercayai, terlalu mendelegasi, itu juga nggak benar kan. Nah ini yang ketiga itu tadi adalah action set. Action set itu adalah kita harus punya kebiasaan yang bagus dulu. Kebiasaan bagus itu day to day, terus minggu, bulan, mau COVID, mau nggak COVID, mau libur, nggak libur, itu kalau sudah, makanya berangkatnya dari cinta, dari suka. Kalau udah suka dengan bisnis yang kita jalanin, apa aja dijalanin. Karena pathway-nya di dalam kepala ini, kita bilang neural pathway-nya tuh, desired pathway itu meletup-meletup kuat. Jadi action set adalah sebenarnya, kalau di prinsip di neuroscience itu mempermudah. Ya, sebenarnya behavior itu, perilaku itu, kebiasaan itu dari titik-titik sel-sel otak yang ada 100 miliar itu saling berhubungan, sinap-sinap membuat jalan-jalan pikiran. Nah, pathway positif itu kita bangun. Nggak bisa cuma 1 hari, nggak bisa cuma seminggu, nggak bisa punya sebulan. Minimal, pertama, misalnya 40 hari pertama, terus 3 bulan, setahun, baru menjadi kebiasaan pathway. Nah, ini yang 3 ini menjadi fondasi yang sangat penting, yang semua orang nggak miliki. Nah, kalau sudah punya fondasi yang kuat, kita harus bisa nggak sekedar diskusi seperti ini. Kalau nggak jadi wacana doang, kita harus mempraktekkan. Yang kata tadi Mbak Ati bilang, mulai kapan? Mulai dari sekarang. Udah nggak bisa tunda-tunda lagi, dari sekarang. Gitu. Nah, dari sekarang itu yang paling utama diimplementasi setelah kita mempunyai tujuan segala macam, cara mencapai tujuannya apa? Strategi dan taktik gitu ya. Strategi adalah cara mencapai tujuan. Taktik itu tiap hari bisa berubah gitu. Nah, implementasi intinya sih itu. Jadi implementasi pertama, kalau kita sudah coba, ada leads-nya nggak? Kan Mbak Ati itu kan semangat begitu ada yang beli dong. Pelan-pelan ada beli, dicatat nggak? Lihat pertumbuhannya, grafiknya ya kan? Sama kayak kita jualan nih di WhatsApp, nanti kan jualan delivery bisa dong. Kita bikin flyer gitu kan. Kita 1000 broadcast misalnya, atau posting WhatsApp di WhatsApp group atau di WhatsApp broadcast kan bisa tuh, misalnya 1000 nomor. Yang nanya kira-kira berapa persen? Gitu. Ada 100, 200, leads itu penting, indikator. Dari yang respon 100, misalnya terima kasih, yang pesan berapa gitu loh. Nah, leads ini yang akan, kalau secara tim, akan menuntun kita, bisnis kita makin berkembang. Jadi ini set 3 lingkaran ini untuk membesarkan usaha kita. Jadi nggak stagnan sekedar jalan, tapi ada lagi. Nah, biasanya ini dulu kalau di hotel, tim marketing, tim sales ya, pertanyaannya, ini Pak, saya sudah dapat 1000 respon, tapi yang jadi berapa? Misalnya, saya udah telepon 100 klien, yang order berapa gitu kan. Itu tantangan kita, bagaimana leads itu kita konversikan menjadi order.
Itu yang nggak main-main pasti kan. Nah, sekarang kalau kemarin 100 dapatnya 1, bisa nggak sekarang 100 dapatnya 10 gitu kan, dan seterusnya. Jadi kita diimplementasi nggak, tadi makanya saya sukanya filosofinya nggak sekedar change, karena otak kita ternyata tuh positif ya, dia prediktif. Kalau bisa tadi lebih baik continuous improvement, tapi kitanya nggak gampang puas. Jadi pengen lagi lebih baik lagi dari kemarin, besok lebih baik dari sekarang, dan seterusnya. Nah, yang juga orang lupa, nurturing itu lebih kepada orang-orang yang sudah beli, jangan dibiarkan begitu, dia bisa beli lagi. Kalau istilahnya loyalitas pelanggan gitu ya. Nurturing itu yang kemarin, wah keren nih, wah enak nih, cuman lagi nggak bisa, itu di-maintain. Jadi sebenarnya jualan itu nggak sekedar hard selling ya, tapi juga panjang gitu loh. Nah, ini nanti kalau sudah 2 ini berjalan terus, ini bisnis sudah jalan sebenarnya. Tinggal yang orang sering lupa, Pak Bambang, saya bisnis sudah 4 tahun tapi gini-gini aja. Nah, ini di lingkaran ketiga, optimalisasi. Seringkali memang suka nggak suka gitu ya. Kayak teman saya pernah cerita ya, di satu perusahaan media besar gitu ya, dia udah jadi direktur ya, udah lama, terus dia pensiun gitu ya, pensiun dini, dia ngambil pensiun dini. Pada saat dia bisnis, dia bikin 2 bisnis, dua-duanya hancur bisnisnya gitu ya. Terus dia mulai bangkit lagi dari awal. Dia perhatikan istrinya. Dia bilang istrinya nggak belajar apa-apa, nggak sekolah tinggi-tinggi, tapi dia jualan bisa aja gitu. Terus dia perhatiin, baru dia berkesimpulan bahwa selama ini saya kerja skill bagus jadi direktur, tapi ada satu knowledge yang saya nggak punya, satu skill saya nggak punya, itu skill jualan gitu kan. Nah, akhirnya dia jualan di satu perusahaan asuransi. Jadi optimalisasi itu juga pada saat jualan, dia juga nggak mau kok gini-gini aja. Yang paling pertama adalah ini orang sering lupa gitu loh, bahwa bisnis itu nggak bisa menghindar matematika, tetap harus matematika. Perkaranya, tapi saya nggak sering hitung banyak, cari teman yang jago ngitung. Karena itulah kuncimu jadi lebih besar apa enggak. Ya kan, jadi marginnya berapa persen. Banyak orang yang bisnis terus nggak ngitung, dia ngomongin udah pokoknya lumayan lah, untung berapa persen, mau naikin berapa persen, harganya mau kita naikin atau biayanya harus kita tekan, kayak gituannya gitu ya. Numbers itu mau nggak mau gitu loh. Misalnya selama 1 tahun, kalau itu soto mangkok, bisa ditanya nggak Mbak Ati, berapa mangkok habisnya yang terjual? Dalam Ada setahun. catatan itu nggak? Setahun itu ada berapa mangkok? Misalnya 1000 berapa? Sampai kayak begitu loh. Itu mainan tuh. Itu artinya kalau kita punya data itu, berarti pencatatan kita bagus. Kan di keuangan itu kan di level paling rendah adalah accounting, pencatatan. Iya. Bagaimana menghasilkan informasi kalau di bawahnya nggak disiplin? Makanya dulu kan accounting itu nggak harus pakai komputer ya, pakai buku biasa dicatat terus rajin. Iya. Itu optimalisasi bisa dilakukan kalau kita lakukan itu. Kalau misalnya tahun lalu nggak ada, mulai besok pokoknya saya nggak mau tahu, saya harus catat terus misalnya. Iya. Berapa setiap belanja habisnya berapa, setiap dapat habisnya berapa. Itu yang kedua, untung. Nah ini bagaimana biar maksimal. Entah harganya ditambahin atau biayanya yang kira-kira gitu, misalnya yang korelasi aja, misalnya orang lebih suka pakai sambal, cabenya apa, tapi nggak suka terlalu manis, gitu-gitu dihitung, yang akhirnya marginnya lebih besar. Nah, yang terakhir ini sebenarnya ini tantangan kita, ini adrenalin degup jantung berikutnya sebenarnya, karena biasanya kita nyaman lagi nih di fase yang ada. Sebenarnya kita bisa ningkatin akselerasi atau skalanya kita besarin, bikin 3 gimana? Nah, masa bikinnya dari awal lagi gitu? Apa yang tadi sudah kita pelajari, kita cari partner, lu mau jalanin nggak? Nanti awal-awalnya gue yang setupin, gue bantuin dan seterusnya. Ini sebenarnya menarik gitu ya. Kalau mau kapan-kapan kita bahas, jadi nggak sekedar good, makanya from good to be great katanya. Kalau 3 ini jalan terus, nanti ini dia akan balik lagi ke seterusnya. Akhirnya perusahaan kita tuh yang tadinya cuma single business unit membesar. Nah,
ini nggak gampang, ini perlu komitmen. Ya, jadi mental toughness, ketangguhan mental itu Pak Inan juga sudah hafal mati, itu artinya dua komponen besar adalah kita perlu resiliensi, juga perlu positivity, di mana resiliensi itu ada namanya komitmen. Kalau keluar, kalau ke dalam itu bagaimana mengendalikan. Nggak mudah. Saya dengan Pak Inan juga, kita juga masih belajar. Artinya nggak gampang sekedar ngomong, tapi mudah-mudahan bisa menginspirasi. Jadi saya panjang banget ngomong ini. Mungkin yang lain ada pertanyaan atau Mbak Ati mau komentarin, Pak Gindo silakan Pak Inan. Ya, kalau catatan tadi Pak kebetulan ya, jadi PNL Hotel itu ya saya jalanin di usaha saya walaupun kecil. Jadi alhamdulillah ya catatan saya udah punya ilmunya. PNL Hotel cuman disederhanakan gitu karena kan lebih sedikit ininya. Ya. Gitu. Seru juga ya, uniform system di warung soto sedap. Tapi sekarang untuk sistem juga banyak yang online secara gratis, jadi kayak cashiering gitu. Ya disitulah ilmu-ilmu baru yang saya dapat gitu loh. Ini misalnya masalah skill set tadi ya, banyak orang terjebak gitu ya bahwa dia gampang apa ya namanya early judging. Jadi merasa dia punya power, yang dia punya usaha, dia yang bisa bayar gitu kan. Padahal kalau saja kita menempatkan diri bahwa setiap manusia itu makhluk sempurna, di depan saya ada makhluk sempurna, dia pasti punya strength. Yang kita perlu itu adalah strength yang kita gali, bukan weakness-nya gitu kan. Nah, kalau kita mengenali diri lebih baik, mengenali orang lain udah bisa, yang ketiga ini yang paling sulit adalah bagaimana orang lain bisa memahami diri kita. Once itu terjadi, itu gampang, akhirnya saling melengkapi. Nah, itu yang bisa menaikkan akselerasi tadi. Karena seringkali orang fine-fine aja. Terus sebenarnya tim kita itu mau lebih lagi, tapi kita bukan ngasih kesempatan, tapi akhirnya dia terjebak dengan rutinitas karena akhir bulan gajian. Bayar ini terus gitu. Nah, tim-tim seperti ini kan dibilang, lu nggak bisa bikin program apa-apa, orang itu nggak bakal keluar gitu kan. Kecuali ada sebelahnya nawarin lebih tinggi gitu kan kira-kira. Tapi sebenarnya bukan itu dong harusnya. Harusnya the best tadi kan, makanya from good to be great. Yang terbaik dari masing-masing itu dimunculkan gitu loh. Kalau perlu di-challenge, lu mau nggak, berani nggak buka cabang kalau memang udah waktunya ya. Jadi tantangan keduanya tuh tadi kita udah ngerasa nyaman udah segini aja. Orang Indonesia kan sebenarnya bukan bersyukur ya. Artinya salah mengartikan bersyukur. Udah segini-gini aja kan enggak, kan emang enggak boleh jadi lebih banyak duit gitu, lebih kaya, lebih besar gitu kan enggak apa-apa gitu kan. Betul Pak Bambang. Itu dan itu saya rasakan pas sudah jalan ada semua perubahan. Contoh saya buka warung soto, ternyata banyak yang berminat teman-teman. Saya juga pengen deh. Nah dari situ saya punya ide, oke, saya akan buka franchise kalau begitu gitu. Tapi ya sambil belajar, kebetulan lead selalu ada di saat kita memang sudah berani menjalankan itu. Nah Bu Ati, ini tadi ngomong soal franchise. Ini ada pertanyaan bagus nih dari Kang Ivi dari Garut. Nah, ini beliau baru ikutin webinar kita tentang branding nih. Pertanyaan untuk Ibu Ati, sebagaimana kita tahu bahwa brand itu berhubungan dengan persepsi pelanggan terhadap identitas produk dan jasa kita. Bagaimana sih filosofinya brand soto ngenah itu dibangun dan dapat memberikan persepsi positif terhadap soto ngenah di mata pelanggan, terutama mempertahankan taste daripada soto tersebut. Apakah tidak menjadi beban yang harus tetap dibuktikan kepada pelanggan itu? Bagaimana menjaga kesesuaian antara brand identity dan persepsi pelanggan tersebut? Wah, pertanyaannya cukup seru juga. Ini benar-benar dia hasil webinar brand kita selama 6 kali nih. Silakan Bu Ati. Ya, jadi Kang Ivi, kita tuh harus yakin dengan produk yang kita punya. Sengaja saya bikin soto ngenah biar
ilmu marketing saya agak sedikit keluar di situ. Jadi kan kalau marketing itu pasti bicara yang baiknya dulu. Tapi kita pun punya keyakinan bahwa saya sudah punya standar tersendiri untuk itu karena saya punya seorang chef yang sudah saya tes dulu nih gitu. Nah, kemarin saya sengaja coba soto. Kalau cuman bilang soto Bogor sudah banyak. Tapi saya ingin menampilkan kekhasan tersendiri bahwa itu berasal dari Jawa Barat. Kebetulan ngeunah itu artinya adalah enak dalam bahasa Sunda. Jadi saya coba search sebelum saya bikin nama brand itu, saya search dulu coba di Bandung ini ada soto Bogor apa. Ternyata ya itu cuma soto khas Bogor, soto Bogor. Akhirnya saya selipin tuh kata ngeunah biar orang ingin mencoba akhirnya dengan ngeunah itu. Nah, mengenai tadi Kang Ivi tanya standarisasinya gimana, yakin akan selalu ngeunah. Itulah keyakinan tadi yang harus kita punya, kepercayaan diri kita, dan standarisasi memang saya akan ketatkan dalam istilah quality control ya. Walaupun dalam bentuk warung, tapi quality control harus tetap dijaga. Nah, ada embel-embel Bineng. Sebenarnya itu adalah panggilan saya di rumah. Gitu. Dan kalau cuma bilang soto ngeunah Bogor, orang sudah biasa. Nah, saya dengan teman-teman mungkin di kelas ya Pak Inan, kenapa dipanggil Bineng, sejarahnya itu. Jadi saya di rumah memang dipanggil oleh keponakan saya Bineng. Semua orang tidak ada yang tahu sebenarnya, hanya keluarga yang tahu. Tapi saat itu kebetulan keponakan saya kerja di hotel. Dan dia cerita kepada teman saya yang seorang GM. Nah, GM inilah yang membocorkan saya memanggil nama itu. Akhirnya orang tahu semua bahwa itu panggilan saya. Ya saya pikir, oke, berarti itu udah nama brand saya untuk tadi otentitas brand khusus saya, ya sudah tinggal saya tambah ujungnya saja Bineng. Itu Kang Ivi. Gitu. Siap. Terima kasih Bati. Hati, saya mau tanya pribadi nih. Ya. Jadi ini kan decision making prosesnya THT kan melakukan bisnis ini sebenarnya sudah beberapa tahun, malah pada saat THT itu masih aktif ya di profesi ya. Iya. Pertanyaan saya adalah ini berandai-andai sedikit, lebih kepada untuk refleksi ke saya atau ke teman-teman. Jika sudah THT itu sudah tahu ini begini, sekarang bisnisnya itu begini loh, begini. Saya melakukan bisnis sebagai entrepreneur, ini sekarang seperti ini. Kalau ada satu mesin waktu, pindah 29 tahun lalu, apakah THT memutuskan untuk melakukan bisnis itu sendiri atau tetap mengikuti masuk ke profesi hospitality sebagai karyawan ya, ya. Seperti yang sudah terjadi, apakah itu merupakan suatu pertimbangan? 29 tahun yang lalu dia belum ketemu saya. Jadi sorry tadi karena saya tadi mendengarkan Pak Bambang ya. Pak Bambang itu bilang bahwa secara teori itu bahwa harus ada sebuah dari pemikiran, ada perencanaan dan so on. Namun dengan segala hormat nih Pak Bambang, banyak konglomerat yang kita lihat di negara kita aja ya, nggak usah di negara lain. Mereka itu pendidikannya masih SD tanpa grand design. They just jump to the pool and start to swim, kan gitu. Tidak ada perencanaan ini itu segala macam. Nah, ini sebenarnya yang mendasari pertanyaan saya ke THT, apakah jika sekarang kan THT itu memulai sesuatu sudah tahu P&L, sudah tahu balance sheet, sudah tahu cash flow, semuanya sudah tahu nih gimana mengoperate sebuah Rolls Royce, sudah tahu gitu. Sementara kalau dulu 29 tahun lalu mungkin lebih kepada masuk ke swimming pool, gelegep belajar untuk berenang. Itu yang saya tergelitik ini, THT dengan tadi pembicaraan Pak Bambang. Jadi saya ingin bertanya, terima kasih.
Jadi maksudnya bila saya harus kembali ke masa lalu gitu ya Pak? Kalau saya rasa jadi kalau Teh-Ati kembali misalnya ada kesempatan, apakah mendingan saya meniti karir sebagai entrepreneur atau saya tekuni dulu sebagai hospitality professional dan nanti saya juga bisa nyemplung di dunia bisnis, begitu. Hanya simple aja, saya tergelitik untuk bertanya demikian. Iya. Oke, itu mungkin saya rasakan saat awal-awal saya membangun bisnis. Saya masih, wah ntar kalau ada saya harus kembali bagaimana, bisnis bagaimana. Tapi setelah saya jalankan, itu mulai terbentuk Pak. Passion-nya di situ mulai terbentuk, di mana saya sudah menemukan, oh ternyata ini loh sebenarnya yang dari dulu saya cari gitu. Tapi ya pengalaman saya kemarin saya jadikan ilmu buat itu. Misalnya tadi kenapa misalnya suatu saat wah bisnis hospital itu udah bagus lagi nih. Mungkin akan beda rencana tidak untuk kembali ke hospitality dalam bentuk saya harus bekerja lagi sebagai GM gitu. Ya saya mau nggak mau harus mengembangkan bisnis saya yang ada ini karena itulah bedanya kalau kita punya bisnis sendiri dengan bisnis orang. Sayang kalau tidak dikembangkan. Kalau saya punya perasaan seperti itu, Pak Gindo. Jadi sekarang saya udah mulai merasa kayaknya ya jujur sih sebenarnya ada ya yang coba nawarin tuh ada di sana lagi butuh tuh. Itu godaan tuh. Dari dulu selalu godaannya seperti itu. Tapi saya bilang aduh sayang kalau saya harus lepas pasti ini akan berantakan gitu kan. Sementara ini yang akan langgeng selamanya selama hidup saya. Jadi kembali lagi tujuan kita, tujuannya untuk apa? Kalau untuk sementara ya mungkin bisa, tapi kalau saya pikir saat ini saya ya untuk selamanya bisnis saya sendiri yang bisa membuat sukses saya sendiri, yang bisa membuat fail saya sendiri gitu. Jadi jujur ya saya malah mungkin akan coba adaptasi dengan keadaan saja, tapi tetap fokus terhadap bisnis ini gitu. Seperti itu Pak. Semangat. Ini ada pertanyaan lagi nih masih dari Ibu Hidayati. Memang tidak mudah untuk keluar dari zona nyaman menduduki jabatan sebagai seorang GM. Namun kita harus benar-benar yakin dengan keputusan kita. Kalau boleh tahu, apa akhirnya membuat Teh-Ati memutuskan this is the time for me to start? Karena tadi dikatakan sudah dari dulu sebenarnya ingin mempunyai usaha sendiri, tapi mundur-mundur dan mundur akhirnya sekarang apa yang mendasari sudah saatnya. Gitu. Nah ini tadi yang dibilang sama Om Gindo ini tentang push button nih, mangga. Ya gitu Mbak Tanti. Jadi tadi pertanyaannya apa yang membuat apa Pak? Yang memutuskan ini saatnya. Oke. Jadi kebetulan kondisi sekarang memang sudah saatnya kita harus tadi Pak Gindo bilang nyemplung deh gitu, no choice untuk itu. Nah kebetulan kondisi ini dan kita juga ada kesempatan Mbak Tanti. Kesempatan itu yang akhirnya ternyata ya tadi saya merasa kalau saya nggak melangkah nggak akan maju-maju gitu. Karena begitu saya melangkah ternyata saya bisa lihat di depan ada lubang, berarti melangkahnya harus kemana. Nah itu yang akhirnya memutuskan saya untuk melangkah. Kalau saya mikir kalau saya nggak melangkah terus aja mikir karena udah bertahun-tahun saya ingin dan tidak berani mencoba. Tapi begitu saya mencoba ternyata saya menemukan hal baru yang membuat saya ini ternyata yang dari dulu saya cari. Kenapa saya takut? Ternyata begitu kita dalam rintangan, kita pasti akan menemukan jalan dengan secara natural seperti itu, Mbak Tanti. Jadi sama mungkin saya juga melihat Mbak Tanti seperti itu ya sekarang sudah mencoba untuk berbisnis. Saya yakin kita sudah menemukan passion kita yang sebenarnya seperti itu. Udah kembali ke jalan yang benar ya.
Mungkin ditambahkan kali Pak Inan, mudah-mudahan bisa merangkai sama kayak tadi pertanyaan Pak Gino juga gitu ya. Ini yang berat itu adalah pertanyaan itu kita ulang, makanya nggak boleh gegabah. Apakah itu hanya pertanyaan sesaat atau memang benar? Misalnya, apakah saya benar mau usaha atau tidak gitu ya. Makanya sebenarnya nggak ada hubungannya dengan latar belakang pendidikan. Kita bilang kalau di teori cara berpikir, terkait dengan mind dan brain itu ada namanya level of thinking ya. Jadi tidak serta-merta pendidikan seseorang S2, S3 level of thinking lebih tinggi. Ini berapa kali saya sampaikan. Dan itu terjadi sehari-hari faktanya di lapangan di Indonesia apalagi ya. Udah pernah di sini punya teman-teman pernah jadi admin di WhatsApp group. Udah berapa kali ngeluarin profesor misalnya. Kenapa profesor itu dikeluarin gitu ya? Karena nah, jadi gini, filosofi bukan ya, cara itu tadi rutinitas, habit kita, walaupun belajar sedikit tapi dia benar-benar memaknai, terus menjadi lebih baik lagi, jadi lebih baik seterusnya gitu loh. Ya kita nggak usah jauh-jauh ngomongin presiden, ini bukan ngomongin politik. Pak Harto lulusan apa gitu, tapi dia bisa mempekerjakan orang-orang hebat, orang-orang pintar gitu, ya kan? Misalnya kita tahu tadi bahwa metrik KPI itu suatu komponen penting, tapi saya nggak suka gitu loh. Saya merasa nggak jago di situ. Kita rekrut orang kan yang jago di situ gitu, saling melengkapi. Dan itu nggak gampang karena kalau kita sudah bisa mengenali diri kita dengan baik, terus mengenali orang lain dengan baik, akhirnya kita respect yang lain gitu. Yang lain akan respect sama kita. Nah, kayak tadi saya berkali-kali bilang bahwa orang sukses itu nggak harus usaha. Banyak yang kita apalagi kan di kita kan sering banget pelatihan-pelatihan motivasi yang dimunculkan orang-orang sukses. Ya kan? Yang dimunculkan selalu orang sukses. Yeah. Orang sukses itu satu dari berapa gitu loh. Yang nggak sukses banyak banget. Orang kerja itu juga bisa sukses. Jadi definisi sukses itu dimaknai buat masing-masing beda-beda ukurannya. Terus yang kedua tadi, untuk sukses nggak selalu harus usaha. Ya kan? Kerja di satu perusahaan, karirnya naik terus, bagus gitu memang. Nah, akhirnya nggak membedakan kok. Akhirnya itu persistensi kinerja dia hari-hari itu. Dia mau kerja, orangnya rajin, orangnya benar, konsekuensi gitu ya. Terus gitu, disiplin. Begitu dia usaha, dia akan begitu. Pathway-nya sama gitu loh. Jadi itu hanya kita terjebak label sih ya. Oh dia pengusaha, oh dia enggak. Sebenarnya sama aja gitu loh. Jadi kadang-kadang tadi kan, wah dipanasin gitu kan. Pride-nya, lu masih karyawan gitu kan. Langsung panas pengen jadi usaha. Nah, kebanyak kepancing di situ. Jadi makanya kita tanya lagi balik ke kita, benar-benar kita pengen jadi pengusaha enggak gitu loh. Konsekuensinya apa gitu kan. Kan nggak bisa cuma yang enak-enak juga, yang ininya effortnya apa. Tapi ada satu benang merah yang saya lihat, mau kerja, mau usaha, sama-sama bisa sukses, kalau apa yang kita jalani itu adalah hal yang kita benar-benar suka. Kita mencintai pekerjaan itu, pasti sukses. Mau kerja, mau kuliah, sekolah, mau usaha, itu kayaknya sih gitu kan. Kan kayak gini nih, ada orang nih, cewek target, Mbak Ati bikin proyeksi tahun 2021 gitu ya. Tahun 2021 itu mau target berapa segala macam. Kan ada dua nih. Ya kan? Ada orang yang nanti aja lihatnya gitu ya di akhir tahun gitu ya. Jadi dia benar-benar berjuang tapi sebenarnya dia menderita. Nah, di akhir tahun kan kelihatan dia tercapai atau tidak tercapai. Kalau tercapai senangnya cuma 1 hari, 1 minggu pesta selesai kan. Tapi nggak terbayar dengan tidak sukanya setiap hari menderita. Kan beda dengan 1 tahun berjalan, kita jalaninnya suka gitu. Jadi kita selama 1 tahun kita happy duluan. Selama 1 tahun itu kita happy. Kalau nanti di ujung sana tercapai target kita, happy-nya 2 kali. Yeah. Kalau kita nggak tercapai di situ, ya kan hari itu doang. Kita bikin lebih bagus lagi. Yeah. Gitu kira-kira. Benar. Tadi di sini ada teman saya nih, Ibu Sri itu mana?
Saya banyak belajar dari dia. Wah, udah nggak ada. Mungkin Pak Inan atau Mbak Ati atau Pak Gindo mau nambahin, silakan. Jadi kalau menurut saya sih jangan serta-merta gitu ya, karena orang begini terus kita panas gitu pengen ikutan, tapi kita nggak mempersiapkan diri yang benar gitu ya. Mempersiapkan diri itu yang bukan modal loh, bukan kantornya, bukan. Yang paling itu tadi fondasi mental kita gitu loh, mental kita. Ya. Mental kita itu, kita siap nggak gitu kan? Benar ya? Betul Pak, betul. Mental yang paling utama. Jadi saya nggak setuju kalau misalnya dia masih kerja belum sukses. Enggak, sukses itu bisa kerja, bisa jadi pengusaha, bisa gitu loh, ya kan? Ya. Jadi yang paling penting kita harus hari ini lebih baik dari kemarin, hari besok lebih baik dari sekarang. Gitu loh. Terus itu ajak gitu. Rata-rata kan begitu ceritanya kan? Iya. Orang sukses pasti gitulah ceritanya. Atau Pak Inan mungkin lebih banyak. Mungkin udah, karena udah hampir jam 5 Pak. Pak Gindo mungkin bisa ini di resume Pak. Monggo silahkan Pak. Oke, terima kasih Pak Inan, Pak Bambang, dan Bu Ati. Banyak sekali perspektif yang sudah kita bisa terima pada sore hari ini dari pengusaha sendiri, entrepreneur, dari profesional ke entrepreneur. Pemaparannya yang terus terang saya sangat terinspirasi. Saya sendiri memiliki satu warung kopi juga ya, Bu Ati, sudah hampir 2-3 tahun ini. Apa yang sudah dijalani oleh Bu Ati itu sangat mengena ke saya, dan saya juga takjub juga dengan sisi pandang dari Pak Bambang ya, bagaimana pola pikir manusia itu sangat dipengaruhi oleh beberapa hal, dan decision making proses untuk menjadi sebuah entrepreneur itu kembali lagi bukan satu-satunya pilihan, namun satu panggilan ya mungkin ya, karena happiness atau sukses itu bukan hanya untuk entrepreneur tapi juga untuk pekerja profesional. Banyak sekali pesan-pesan yang bisa kita ambil pada sore hari ini, dan saya rasa saya harap kita semua dapat manfaat yang positif untuk kedepannya. Terima kasih juga Pak Inan sudah menggalang event kita ini. Semoga event yang reguler ini bisa selalu menjadi pengisi hari-hari kita di masa-masa yang cukup menantang ini, namun kita punya cukup semangat untuk moving forward, onward and forward. Demikian saya rasa Pak ini. Terima kasih. Iya, terima kasih. Mungkin dari Ibu Ati ada closing statement dari Ibu Ati. Closing statement dari saya pada teman-teman, tetap semangat. Tadi seperti Pak Bambang bilang, sukses itu bukan karena kita punya usaha atau apapun, bekerja pun bisa sukses. Jadi pesan saya adalah tetap semangat dan harus berani melangkah. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang. Ya, itu mungkin ada pertanyaan yang belum dibaca apa? Saya lihat ada semuanya kayaknya. Ada ya. Jadi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu kalau ingin meneruskan diskusi bisa tanya-tanya dengan Mbak Ati, Pak Gindo, Pak Inan. Kita bisa gabung di WhatsApp grupnya ya. Ada Indonesia Neuropreneurship Club. Itu ada, saya kasih linknya WhatsApp grupnya. Terus juga Bapak-Bapak, Ibu-Ibu mohon mengisi daftar hadir. Jadi kalau misalnya nanti mungkin ada yang minta materi segala macam, kita bisa bisa eksekusi ya. Karena kalau Zoom itu kan begitu selesai udah bubar gitu. Ya, artinya nggak bisa saling kontak. Jadi kalau mau kontak itu linknya masih ada, silakan aja. Nanti kalau sudah closing kan udah nggak ada semua tuh gitu loh. Saya rasa aja. Jadi hari ini kita terima kasih sekali. Kami ucapkan Mbak Ati keren banget gitu ya. Benar-benar dare to change ya. Sama-sama Pak Bambang, terima kasih. Jangan lupa minggu depan ini kita juga punya satu topik yang tidak kalah serunya, yaitu
seorang pastryman, ya, seorang cook juga di sebuah hotel. Dia entah perjalanannya kayak gimana, tiba-tiba jadi ustadz, udah jadi ustadz dia jualan bakso gitu sekarang, dan jualan baksonya itu menjadi langganan tetap dari hotel-hotel bintang di Bandung. Kita tunggu minggu depan ya. Silahkan join lagi minggu depan. Terima kasih juga loh sama Pak Gido nih, keren banget ya. Saya bilang Pak Gido udah jadi GM hotel di Bali. Kurang apa gitu. Itu Bali itu kan pulau dewasa gitu, tapi masih mau bantu-bantu kita ya. Hari ini jadi moderator keren gitu. Jadi memang mudah-mudahan semuanya ini ya dapat inilah ganjaran dari Tuhan ya, saatnya semua kan dicatat. Yang penting kita semua punya niat yang baik ya Pak Inan ya, untuk jadi lebih betul. Baik, kalau nggak ada lagi pertanyaan, kita close pertemuan ngobrol-ngobrol kita sore ini. Terima kasih atas partisipasi semua teman-teman. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa ya nanti kita sharing apa di WhatsApp grup kita. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Kalau mau foto silakan. Silakan dibuka kameranya. Kita masih bisa foto nih. Masih ada beberapa. Nah, pada ditutup nih. Ada videonya dibuka nih. Bu Hani. Ada Mas Andrian nih. Mas saya nih, Aderi Sakota. Bogor nih ya. Ada John Edi. Bu Nela, ada Bu Nela. Oh, Mbak Manikan tuh, Manikan mana belum dibuka tuh. Ya, Oke, Pak. Oke. Terima kasih. Nanti rekamannya di YouTube ya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Waalaikumsalam.